Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rafa dan Petra Perdana dengan NIM 23K10035. Di sini saya akan mempresentasikan untuk project UAS Data Mining, di mana saya melakukan analisis pola kepadatan lalu lintas menggunakan algoritma K-means clustering. Di sini ada latar belakang yang dimana latar belakang yang saya ambil adalah kemacetan itu merupakan salah satu masalah yang terjadi di kota-kota besar dengan tingkat mobilitas yang sangat tinggi. Volume kendaraan yang meningkat itu yang meningkat setiap tahun menyebabkan penurunan efisiensi transportasi sehingga nantinya akan bisa berdampak pada penurunan kualitas udara di kota tertentu. Contohnya seperti di Jakarta jika di Indonesia dan juga di kota-kota besar di Indonesia yang lainnya. Kemudian data lalu lintas yang jumlahnya sangat banyak dan juga sangat kompleks itu akan sangat sulit untuk dilakukan analisis secara manual, dan oleh karena itu kita memerlukan untuk pendekatan yang jauh lebih baik dengan menggunakan algoritma K-means clustering menggunakan ilmu dari data mining. Kemudian tujuan daripada analisis ini dibuat adalah untuk memetakan tingkat kepadatan lalu lintas berdasarkan data kecepatan kendaraan dengan menggunakan algoritma K-means clustering, yang dimana hasilnya nanti akan mengelompokkan tiga kondisi, yang dimana kondisi lalu lintas lancar, kondisi lalu lintas sedang, dan juga kondisi lalu lintas padat. Selanjutnya, algoritma yang saya gunakan adalah algoritma K-means clustering, yang dimana datasetnya sendiri saya ambil dari Kaggle dengan judul Urban Traffic Flow METR-LA, yang dimana dataset ini tidak diambil di negara Indonesia atau isinya tidak diambil dari kondisi real di Indonesia, namun menggunakan kondisi yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. Kenapa saya menggunakan dataset yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat? Karena saya rasa antara Los Angeles dan juga yang ada di Indonesia memiliki karakteristik atau kemiripan, sehingga data-data yang akan digunakan untuk pengolahan nantinya akan bisa dibilang sesuai jika akan diterapkan di Indonesia. Kemudian untuk metodenya sendiri, di sini saya menggunakan 6 metode. Yang pertama adalah data cleaning. Data cleaning sendiri di sini adalah yang pertama, data yang diimport dari atau yang diambil dari Kaggle tadi akan dibersihkan terlebih dahulu untuk menghindari contohnya ada duplikasi data, sehingga untuk hasil yang akan keluar nanti akan menjadi lebih akurat untuk dilakukan prediksi. Kemudian yang kedua adalah melakukan normalisasi min dan max. Selanjutnya, menentukan jumlah klaster optimal menggunakan ELGO method, karena di sini saya menggunakan algoritma K-means clustering, yang dimana mengharuskan saya untuk menentukan jumlah klaster menggunakan ELGO method. Yang keempat, menjalankan K-means. Dan yang kelima, visualisasi hasil klaster, yang dimana ketika nanti di akhir saya membuat visualisasi hasil yang dimana merepresentasikan seperti sumbu X dan Y yang nantinya bisa mengetahui antara tingkat kepadatan, yang dimana nantinya di hasil visualisasi nanti ada 3 titik yang menggambarkan tingkat kepadatan yang sangat padat, sedang, dan juga lancar. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi hasil. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam coding. Yang pertama saya lakukan adalah mengimport library, yang dimana saya menggunakan library ggplot2. Kemudian selanjutnya saya membaca dataset atau mengambil dataset yang sudah saya download dari Kaggle. Kemudian langsung kita pindah ke step yang selanjutnya, yaitu mengambil kolom yang penting untuk diambil. Yang pertama, saya mengambil 3 kolom, yaitu adalah kolom traffic, kemudian kolom Veata_1, dan yang terakhir adalah kolom Veata_2. Kolom Veata_1 dan Veata_2 ini
nantinya akan merepresentasikan sumbu X dan juga sumbu Y yang akan ditampilkan di visualisasi hasil. Kemudian selanjutnya kita menghilangkan nilai dari NA. Kemudian di poin yang nomor 6 kita melakukan normalisasi data dengan menggunakan fungsi scale. Kemudian selanjutnya menentukan jumlah klaster optimal menggunakan ELBO method. Selanjutnya kita menerapkan algoritma K-means yang dimana di sini saya menggunakan K sama dengan 3, yaitu merepresentasikan kondisi padat, sedang, dan juga lancar. Kemudian langkah yang ke-9 menambahkan hasil klaster dalam data, dan yang ke-10 saya melakukan visualisasi hasil clustering. Dan berikut adalah hasil visualisasi clustering yang dimana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat sumbu X dan juga sumbu Y yang diwakili sumbu X diwakili oleh feature 1 dan juga sumbu Y diwakili oleh feature 2. Yang dimana di situ terdapat 3 titik yang berbeda warna, yang masing-masing warnanya memiliki fungsi dan memiliki maksud yang berbeda, yang dimana ada berwarna biru, berwarna hijau, dan juga berwarna oranye. Untuk titik yang berwarna oranye itu menggambarkan kondisi lalu lintas yang padat karena memiliki nilai kecepatan yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan titik yang berwarna biru dan juga yang berwarna hijau ataupun titik yang berwarna biru. Kemudian titik yang berwarna hijau itu adalah penggambaran dari kondisi lalu lintas yang sedang, dan titiknya berada di tengah-tengah antara titik kondisi padat dan juga kondisi lancar, yang dimana digambarkan atau direpresentasikan sebagai warna oranye dan juga warna biru. Kemudian yang terakhir atau titik yang terakhir itu yang berwarna biru itu menggambarkan kondisi lalu lintas yang lancar, yaitu titik dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan titik dengan warna hijau dan juga oranye. Baik, di sini hasil dan pembahasannya sendiri adalah algoritma K-mean clustering mampu mengidentifikasi pola kepadatan lalu lintas dengan cukup efektif. Kemudian mayoritas pengamatan berada di klaster lalu lintas sedang dan juga padat, yang artinya dataset meter LA mengandung banyak kondisi kemacetan pada jam-jam sibuk, yang dimana fokus dari pengamatannya sendiri adalah lebih kepada kondisi yang sedang dan juga ke kondisi yang padat. Kemudian hasil penelitian dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pada pengorganisasian transportasi, yang dimana meliputi yang pertama bisa melakukan identifikasi titik kemacetan. Fungsi di sini adalah melakukan identifikasi kemacetan, yaitu untuk melihat titik-titik atau jalan mana saja yang memiliki indikasi kemacetan yang sangat tinggi, sehingga nantinya pihak yang terkait atau pihak yang berwenang dapat melakukan tindakan yang efektif dan tidak melakukan tindakan yang salah berdasarkan data yang sudah dilakukan, yang sudah diolah. Kemudian selanjutnya adalah pengoptimalan waktu lampu lalu lintas. Jadi di sini analisis yang sudah dibuat juga bisa digunakan untuk sebagai acuan atau sebagai ukuran untuk menentukan lamanya atau durasi dari lampu-lampu lalu lintas yang berwarna merah, kuning, dan juga hijau, yang dimana bisa menentukan sendiri jika daerah atau jalan tersebut memiliki kondisi yang cukup padat, maka akan durasi dari lampu akan bisa disesuaikan sesuai dengan tingkat kepadatannya masing-masing. Kemudian perencanaan infrastruktur jalan, yang dimana ketika ada jalan yang memiliki kondisi padat yang sangat padat, maka pemerintah ataupun pihak yang terkait dapat melakukan infrastruktur jalan atau perencanaan infrastruktur jalan seperti menambahkan flyover dan lain sebagainya. Kemudian ada simulasi prediksi kemacetan, dan juga hasil dari analisis ini dapat diterapkan di kota-kota yang ada di Indonesia, terkhusus di kota Jakarta dengan kondisi kemacetan yang sangat tinggi. Baik, di sini kita masuk ke dalam poin kesimpulan, yang dimana yang pertama,
K-means berhasil mengelompokkan data lalu lintas menjadi 3 klaster, yang dimana K-means tadinya sudah berhasil mengelompokkan data menjadi 3 klaster, yaitu ada lancar, sedang, dan juga padat, ditandai dengan titik-titik yang ada di visualisasi tadi. Kemudian, normalisasi data mendukung algoritma agar kerja lebih baik. Kemudian yang ketiga, visualisasi mampu membantu mengidentifikasi pola kepadatan secara jelas, digambarkan dengan grafik seperti X dan Y tadi, di mana menambah kejelasan informasi sehingga untuk hasil yang dilakukan atau langkah lebih lanjut yang akan diambil tidak melakukan kesalahan. Kemudian yang terakhir adalah teknik ini cukup untuk efektif dan dapat dijadikan dasar analisis lebih lanjut seperti prediksi kemacetan yang ada di kota-kota yang ada di Indonesia. Contohnya adalah di kota Jakarta. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.